misalnya Nike ada yang di Vietnam, ada yang di Bangladesh. Kenapa perusahaan itu ada di luar sana? Karena yang pertama, di luar negara mereka bisa mendapatkan buruh yang murah. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang itu nggak terjadi di negara mereka. Oke, aku mulai record ya. Wih, Ya. apa ini record? Jadi sekedar sharing-sharing aja sih. Oh, Bang, siapa tadi namanya? Aku lupa. Aku Ferdi. Bang Ferdi kenal Mas Ito. Oh, kenal, itu temanku, teman PK-ku. Oh ya. Soalnya katanya Kenal tadi di mana, beasiswa santri. Mas Ito aku kenal di Pare dulu, Bang. Oh, di Pare. Iya. Kenal Ika. Iya, kenal. Sama kenal di Pare juga dulu. Kenal Mas Rofiki? Apa? Ya? Kenal Mas Rofiki juga nggak? Oh iya, PK Santri. Kiai Rofiki ya? Iya, S3 Win. Ya, Win ya. Ya, beliau ini PA. Jadi PA. tahu lah kalau semua santri yang ada di Indonesia dia tahu. Jadi menaungi santri Nusantara ya? Jadi upaya politiknya begitu, tapi rupanya jalannya terjal. Ini kayaknya kalau masuk partai PKB atau enggak P3 ini. Oh, saya enggak. Saya tidak. Justru kalau berpolitik di Indonesia memilih partai Islam itu sebuah kesalahan besar. Apa kata? Apa kata Gus Dur? Statementnya ini gitu ya. Bau-baunya ikut Muldoko ini. Iya, kayaknya KLB ini. Oh iya. Bagaimana? Monganan gagasan mereka sudah nggak payu, kayak ibarat kata kayak mau barang jualan, mereka jualan agama tuh udah nggak laku di Indonesia. Jualannya ya anti korupsi, jualannya ya kesejahteraan bekerja. Jadi sama aja dengan partai-partai nasionalis. Ya wis gabung ke partai nasionalis langsung aja. Berarti ini PDI nih. Nggak merah itu? Kenapa? Kayaknya Oh, kayaknya padi sudah mulai menguning. Arah Cilegon masih belum jadi merah atau apa itu kayaknya. ini baju saya udah merah loh, Boy. Oh gitu. Kalau ngomongin partai politik di Indonesia tuh kayak tipologi ya, ngomongin tipologi politik di Indonesia tuh kita dipusingkan kepala kita itu. Kenapa? Misalnya kalau kita mengidentifikasikan partai-partai Islam P3, PKB, PKS, nah semua punya irisan narasinya narasi nasionalis hari ini. Kemudian kalau kita kategorikan misalnya PDI, Demokrat sebagai partai nasionalis, narasinya agama. Coba kalau dibedah caleg-caleg dari PDI itu di regional, itu narasinya sama juga menegakkan fikih Islam. Mau pilih apa? Berarti kesimpulannya partai politik sekarang itu pragmatis ya? Yes, ya pragmatis sekali. Sudah nggak punya ideologis. Ya kan lucu ya, kader PDI ternyata pas disurvei di tatanan regional, narasinya juga pentingnya syariat Islam kok goblok. Itu anomali Indonesia itu kayak gitu, Pak. Jadi berbeda dengan partai politik yang ada di luar. Yang udah konkret, yang memperjuangkan antara pro subsidi atau independensi dan yang lainnya. Iya, betul. Kalau di Indonesia kan semuanya serba mungkin. Kenapa? Bang Ferdi jurusan apa? Maksudnya aku jurusan agama. Di Inggris aku jurusan agama, tapi kebetulan ada politiknya. Nama jurusannya Religion, Politics and Society. Itu maksudnya fokusnya kemana ya? Fokusnya adalah relasi antara agama dan politik. Kan Religion, Politics and Society. Sebetulnya kita lebih mengkaji intersection antara agama dan kehidupan politik, baik itu ya dalam ruang publik lah intinya gitu. Oh gitu iya, ya. iya. Jadi tidak menarik, sepenuhnya kayak belajar teori-teori politik yang ketat ya, maksudnya belajar teori politik yang dari bawah banget sampai ini enggak, tapi kita memang lebih belajar ke kayak relasi agama dari politik itu sebetulnya kayak gimana, persinggungan awalnya seperti apa, di dunia Kristen, di dunia Islam awalnya bagaimana ya, itu gitu aja sih. Jadi Max Weber nggak? Kenapa?
Max Weber nggak? Max Weber ketemu tapi tidak di teori, tidak dalam teori relasi antara agama politik. Teorinya nanti ketemu di antara agama dan pembangunan. Nah itu nanti ketemu di sana. Itu yang mau tanya. Nah itu yang penting itu. Ini Penting bagaimana? kemarin saya lihat status itu kan mau mengkomparasikan antara agama dan pembangunan. Bentar dulu Bang, itu. kayaknya Bang Pandi bentar. Kayaknya kalau misalkan Bang Pandi ngomong, yang Bang Jeki di mute dulu. Kalau Bang Jeki ngomong, Bang Pandi di mute dulu soalnya. Oh ini satu tempat itu. Kalian satu tempat ya? Iya. Gitu ya. Nah itu di mute satu dulu. Oke gitu. Oke, aku mute dulu. Iya mute satu dulu. Ya gantian kita lah ya. Oh iya ini Nah. kayaknya bilang tidak nggak buzzer lagi lah ya, nggak berdengung. Iya. Buzz. Gimana tadi? Ya itu Bang Ferdian. Jadi kita itu kayak kemarin lihat status itu terkait agama dan pembangunan, itu katanya agama itu kayak menjadi pembatas bagi pembangunan. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang benar agama itu menjadi penghalang bagi pembangunan? Karena kita bicara tadi kan ketika politik isu sampai di tingkatan paling lokal, PDI saja jualan agama. Loh, kok gimana itu? Anjir, ini gue kayak jadi pemateri yang ditembak persekian detik, tau gak sih? Gue lagi leha-leha di kasur, tiba-tiba ditelepon, bro, ada waktu luang nggak? Gue kira mau ngomongin gimana pakai pembelajaran pakai online apa gitu. Ini pagi-pagi gue diajak ngomong berat-berat, anjir banget sih. Aduh. Gimana? Nah, Ini? sebetulnya kalau ngomongin agama dengan pembangunan itu cukup dilematis, teman. Cukup dilematis lah. Karena satu sisi semua teori sudah membuktikan bahwa sekularisasi itu sudah tidak tidak sepenuhnya benar gitu loh. Bahwa agama itu harus dipisahkan dalam ruang publik itu kan tidak sepenuhnya benar. Fandi sudah tahu. Bacaan-bacaan Fandi itu aku lihat di posting-postingannya kok ini sama orang bacanya. Aku baca Jose Casanova, dia baca, terus juga aku baca Fedi Hadis. Sekarang kan aku lagi ngumpulin karya-karyanya Fedi Hadis kan. Terus tiba-tiba kemarin si Fandi juga aku lihat postingannya, anjir ngapain ngebaca Fedi Hadis nih orang. Fokus di oligarki. Nah, aku pengen bilang gitu, itu sangat dilema. Jadi ada satu momen lucu antara aku sama dosenku ketika ngomongin agama sama pembangunan. Dia bilang, Ferdian kalau kamu jujur deh, sekarang jujur aja sama saya. Dia memang fokus banget profesor. Namanya Profesor Emma Tomalin. Kamu bisa dilihat itu profesor saya itu, dia menulis buku banyak banget tentang agama dan pembangunan. Dia bilang, kamu jujur deh, agama ini nyupport pembangunan atau enggak? Dia bilang. Terus aku bilang kan sama dosenku, saya bilang, saya ragu, betul-betul ragu, saya bilang. Tahu nggak, saya selama berkarya sekian belas tahun, sekian puluh tahun menulis tentang agama dan pembangunan, sampai detik ini saya tidak bisa menjawab yes or no. Gitu. Karena memang punya irisan yang sebetulnya ada satu sisi di mana agama ini sangat kuat sekali dalam pembangunan, ada satu sisi di mana dia juga bisa melemahkan pembangunan. Saya kasih contoh kedua-duanya. Pertama, kalau kita melihat sejarah di Afrika, sejarah kolonialisme di Afrika itu kan kalau kita bicara konsep pembangunan kan mulai dari donor-driven teori itu yang paling lama banget tuh. Donor-driven teori itu post-colonial teori lah, yang bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kan diukur dari pertumbuhan pembangunan itu diukur dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga kemudian IMF dan World Bank segala macam itu menurunin dana ke negara-negara berkembang untuk membangun ekonomi. Sebetulnya itu gaya penjajahan model baru, di mana tentara-tentara diambil dari negara-negara berkembang, yang dikembalikan ke negara-negara berkembang bukan tentara, tapi sebuah sistem untuk menghegemoni juga kan pada akhirnya gitu. Nah, salah satu program di Afrika yang diturunkan itu kan salah satunya itu SPA, SAP, Structural Adjustment Program. Adjustment Program. Ya, Structural Adjustment Program itu sangat terkenal sekali lah itu.
diaplikasikan di sana. Ciri utamanya kan privatisasi dan liberalisasi gitu. Jadi sesuatu yang secara makro dia liberal, secara tatanan di bawah dia memprivatisasi layanan-layanan publik misalnya, diatur oleh lembaga-lembaga privat kayak gitu. Di tahun pertama sukses banget ini program, bahkan bisa menaikkan GDP sampai 6% di Afrika itu. Tapi kemudian 1 tahun berikutnya krisis besar-besaran terjadi, bos. Masyarakat tidak bisa mengikuti itu dengan baik. Dan siapa yang menolong Afrika bangkit dari krisis kalau bukan kelompok agama? NGO, kemudian juga faith-based organization dan seterusnya. Dia sampai di Afrika itu 50% kebutuhan kesehatan dan 50% kebutuhan pendidikan itu disediakan oleh organisasi Kristen ada di organisasi. Bahkan di Ghana itu nggak lagi 50%, 70% bahkan layanan publik itu diselesaikan oleh NGO. Kan gila itu, berarti itu negara di mana kalau 70% layanan publik diselesaikan oleh NGO gitu ya. Nah, satu sisi itu dia cukup membantu organisasi keagamaan itu, cukup membantu untuk memulihkan ekonomi. Tapi di satu sisi lain, kalau kita ngelihat pembangunan secara umum di India misalnya, bagaimana kemudian struktur agama dan juga struktur yang bercampur dengan budaya menghambat pembangunan habis-habisan. Misalnya tentang budaya menikahkan perempuan di bawah umur misalnya, atau kemudian patriarkal di sana kan itu sangat menghambat pembangunan sekali. Apa namanya? Jadi banyak kasta. Ada kasta ya, lagi. kasta. Tolak ukur pembangunan yang tidak bisa ditembus di negara-negara yang punya struktur culture dan struktur agama yang kuat. Di Indonesia salah satu kritiknya adalah bagaimana hukum adat itu masih diakui oleh hukum nasional gitu. Padahal kalau hukum adat itu kalau kita lihat di berbagai hukum adat di Indonesia itu patriarkal. Jadi mendorong wanita untuk tidak berkembang gitu. Dan ini tetap diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada power relation antara government dan local tradition. Misalnya itu. Kemudian juga soal, kalau kita lebih spesifik melihat pembangunan terhadap perempuan misalnya, soal gender, health reproductive service misalnya. Organisasi-organisasi keagamaan nggak akan mungkin menyupport aborsi, padahal aborsi ini sesuatu yang menjadi hak perempuan gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi indikator juga dalam pembangunan manusia. Kalau misalnya health service terhadap perempuan tidak bisa diakses dengan baik oleh perempuan karena faktor-faktor keagamaan tadi, itu juga bisa menghambat laju pembangunan. Jangan lupa dengan teori girl effect gitu loh. Girl effect di teori pembangunan, bagaimana peran perempuan dalam pembangunan itu luar biasa sekali. Dalam sektor-sektor itu yang kemudian masih dikritisi, peran agama ini sebetulnya bisa mendorong atau tidak gitu loh. Bisa membantu atau tidak, tapi secara keseluruhan praktek-praktek sosialnya itu sebetulnya kita tidak bisa menolak itu. Jadi begitu sih teman-teman, ini ngapain kita? Tapi yang menarik ya poinnya Bang Ferdian tadi, yang tentang banyak hukum-hukum adat yang sifatnya yang sangat patriarkal dan itu menghambat pembangunan. Nah, contohnya seperti apa, Bang? Maksudnya, apakah memang di semua tempat itu patriarkal atau memang hanya di beberapa tempat terkait customary law ini? Ini 2 orang lagi menghilang, mana ini? Loh, sebenarnya sebetulnya gini loh, yang kalau kita boleh jujur terhadap pengetahuan sih sebetulnya, kita mengatakan bahwa budaya itu bisa menurunkan proses pembangunan kalau indikatornya itu dari mereka, maksudnya indikatornya dari luar gitu loh, indikatornya dari barat. Kalau misalnya indikatornya dari mereka, dari negara-negara global north misalnya, di global north misalnya, ya itu memang mengalami pembangunan karena tolak ukurnya dari mereka. Tapi kalau kita tolak ukur dari kita, coba bayangkan, dari negara-negara di global south, kesejahteraan itu sangat berkait erat dengan agama dan budaya.
eh, jika seseorang misalnya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan agama dan kebutuhan-kebutuhan budayanya, itu merupakan sebenarnya well-being sebetulnya. Sebetulnya part dari kesejahteraan. Aku bisa pergi ke Mekah, itu kesejahteraan, Bos. Aku bisa memenuhi sholat dengan tempat yang baik, maksudnya itu kesejahteraan. Tapi bagi mereka kan itu tidak menjadi tolak ukur yang kuat gitu loh. Tolak ukur mereka tuh hal-hal yang bersifat ekonomi, dan kemudian juga kebebasan di ruang publik misalnya kan gitu. Nah, itu soal equality. Tapi kan kita Islam misalnya kan bicara soal equity, bukan hanya equality gitu loh. Ada equality dan equity itu harus seimbang. Nah, kalau soal patriarkal sebetulnya menurutku kalau kita belajar teori multikulturalisme dan interkulturalisme, itu kan sebetulnya budaya itu kan tidak statis, Mas. Budaya itu berkembang juga. Kalau dalam teori interkulturalisme kan berkembang, jadi dia tidak sesuatu yang secara statis gitu loh. Tapi dia berkembang, dan hari ini meskipun kita bisa lihat di Indonesia misal pun di beberapa daerah itu masih bersifat patriarkal, tapi sekarang dia kompromis gitu loh. Nggak yang kayak strict banget untuk meninggikan derajat kaum laki, enggak juga. Dia kompromi sekarang itu. Dan memang butuh survei dan butuh terus penelitian untuk membuktikan itu gitu loh. Tapi secara umum saya ingin bilang bahwa yes, in some extent mungkin budaya patriarkal itu memang menghambat laju pembangunan, terutama kalau kita tolak ukur pembangunannya adalah bagaimana peran perempuan di ruang publik gitu misalnya. Dan itu bisa mengacaukan sekali pembangunan. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi yang lain, sebetulnya nggak terlalu juga berefek. Sebetulnya yang sangat berefek buruk terhadap pembangunan itu ya neoliberalisme dan kapitalisme, selesai. Sebenarnya apa ya, hari ini tuh kita mau bahas tentang, maksudnya cuma diskusi-diskusi santai tentang neoliberalisme dan indigenous politik gitu loh. Jadi bagaimana orang-orang indigenous ini melakukan resistensi terhadap neoliberalisme di berbagai negara gitu loh. Ya itu sih, makanya tadi ada singgungannya terhadap masyarakat adat kan, dan itu menurutku sangat menarik kita bahas. Iya, peradatan ini soalnya Bang Ferdian ini aktivis ini juga kayaknya. Adat juga kayaknya kan. Sudah mana itu Banten itu Baduy. Baduy. Udah kalau masalah adat itu sebenarnya udah mantap. Nah, iya, enggak juga, Boy. Tapi aku kemarin nulis tugas tentang pembangunan, tentang agama, itu tentang Baduy. Aku goblok ini, aku nulis tentang sesuatu yang lokal banget kan, sesuatu yang aku bilang dari itu bagus, Van. Jadi aku mungkin sharing aja ya, Van. Kalau misalnya kamu nulis esai yang betul-betul jarang dibahas deh, itu bisa mempengaruhi banget ke nilaimu itu, Van. Kayak aku kemarin bahas Baduy kan, soal pembangunan kan teori pembangunan teori tentang religion dan politik, tentang religion dan development misalnya, itu selalu bicara soal agama-agama besar kayak Islam, Hindu, Buddha dan segala macam. Itu kan itu sudah apa namanya? Sudah common lah, semua orang bicara soal bagaimana peran Islam, peran Kristen segala macam dalam pembangunan. Tapi siapa mau bicara soal agama lokal? Bagaimana agama lokal misalnya mengkontribusi agama lokal atau indigenous religion misalnya dalam pembangunan baik itu skala nasional ataupun internasional. Jangan salah, ternyata hasil survei 79% lahan kita itu dikelola oleh indigenous people, Boy. Jadi kalau kita tidak concern kebijakan kita terhadap indigenous people, dia itu mengelola 70% lahan kita loh. Kalau misalnya kita tidak kelola itu bisa menjadi diserang oleh pihak korporat misalnya, diserang oleh liberalisme, maka kebijakannya harus mulai mempertimbangkan orang-orang lokal gitu loh. Terutama proteksi terhadap wilayah-wilayah adat, itu penting banget menurut saya. Data dari mana, Bang, yang 79% tanah di Indo itu dikuasai orang indigenous people?
bukan di Indo, seluruh dunia. Oh, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Di seluruh dunia. Oh, Secara global. secara global. Secara global itu sekitar 70% indigenous people. Aku data dapat dari UNESCO kalau nggak salah. Nanti aku kirim deh. Menarik itu. Saya juga kaget juga. Saya juga kaget juga kok iya ya 70% indigenous people mengelola tanah gitu. Aku cari deh. Indigenous people. Itu kan versi inilah ya, indigenous religion kan seperti itu. Kalau secara cultural sendiri, Bang Rifki gimana? Apa, Bang? Ini masalah indigenous ini. Kan di sini yang saya katakan gini, sekarang kan kita kayak di era globalisasi, ini kan kita berusaha untuk menjadikan kita itu menjadi satu masyarakat utuh gitu kan, yang tidak tersekat kan gitu kan. Dengan artian bahwa kita semakin inklusif, maka kita akan menjadi melebur dalam satu. Contohnya kalau di Indonesia, kan kita dari beragam suku nih. Ada dari Banten, ada dari Madura, ada Jawa, ada kemudian dari Bima, kan gitu kan. Nah ini kan kalau seandainya kita tarik kan kita memang kalau secara ini kan kita indigenous kan gitu loh. Kita memiliki adat masing-masing. Tapi kemudian kita lebih meluas lagi menjadi satu entitas baru, yakni namanya Indonesia. Jadi kita lebih inklusif dengan realitas perbedaan itu, kan gitu. Dengan artian kalau seandainya kemudian kita kembali ke tribalism atau kita kembali kepada kesukuan kita, apakah ini kemunduran? Apakah ini juga tadi itu ada semangat emansipatoris terhadap kembali kesukuan tadi? Ini yang kayaknya ada yang perlu kita perdalam lagi, kira-kira bagaimana ini? Ya. Sebenarnya apa ya, bicara tentang indigenous ini sangat menarik ya. Dan kalau mau bicara tentang indigenous dan pembangunan, maka mau nggak mau kita harus tarik lagi sejarah. Kita nggak bisa bicara indigenous yang sekarang, tapi kita mulai dari indigenous di zaman awal-awal kolonialisme. Nah, apa yang sering kali melekat ke orang-orang indigenous di awal-awal kolonialisme adalah perilaku rasisme yang selalu melekat ke mereka. Misalnya mereka dibilang maksudnya memiliki sifat seperti hewan, atau mereka uncivilized society, sehingga mereka perlu develop, dan karena mereka hidupnya nomaden, maka perlu kita ajarkan sistem-sistem agrikultur yang baru, yang menetap. Kita perlu ajarkan mereka monokultur dan lain-lain. Nah, ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang dibawa oleh orang-orang waktu itu ya, orang-orang yang dari Spanyol dan Portugis di Amerika Latin. Nah, itu salah satu itu adalah sejarah awalnya. Dan menurut saya sejarah itu terus-menerus berlanjut sampai sekarang. Kejadian-kejadian itu terus-menerus berlanjut, mungkin dengan bahasa yang berbeda, tetapi dengan narasi yang sama. Artinya mereka nih orang-orang yang belum maju. Kita datang ke sana untuk memajukan mereka. Kita bentuk sebuah sistem baru di sana. Kita rubah traditional society itu menjadi modern society. Nah, itulah kenapa menurut saya kalau kita bicara tentang development, maka teori yang paling dominan saat ini yang selalu dipakai oleh orang-orang adalah teori modernisasi, terutama aktor-aktor pembangunan ya, selalu melihat bahwa hal yang paling penting dalam sebuah masyarakat adalah progres, dalam hal ini progres ekonomi. Nah, lalu kaitannya dengan neoliberalisme adalah neoliberalisme ini kan adalah sebuah, menurut saya neoliberalisme adalah sebuah sistem yang dimana sangat mengancam ya eksistensi dari indigenous people itu sendiri, karena ya di sana ada namanya privatisasi, sementara orang-orang indigenous itu lebih mengenal istilah komunal ya, mereka lebih komunal dan lain-lain, sementara ini sangat bertolak belakang gitu loh secara prinsip dengan orang-orang indigenous people. Mungkin menurut saya pribadi ya, kalau misalkan kita lihat misalnya Presiden Jokowi ini sudah melakukan pembangunan besar-besaran di Papua atau di daerah-daerah yang sangat terpencil,
Tapi kenapa misalnya masih ada konflik, masih ada orang yang berusaha untuk membelot? Nah, menurut saya, konsepsi pembangunan yang dibawa oleh Presiden Jokowi dengan konsepsi pembangunan yang ada di orang-orang indigenous sana itu berbeda. Itu problemnya di sana. Karena nggak bisa gitu loh, pembangunan yang mungkin konsepsinya sangat modern, menyamaratakan orang-orang di mana gitu, di daerah-daerah lain dengan orang-orang yang di Jakarta, sementara secara culture dan secara ekonomi berbeda, itu bisa jadi itu menjadi sebuah problem. Karena misalnya nih, konsep indigenous people, mereka sangat dekat dengan alam. Their intimacy to the environment is so strong. Mereka punya sense of belonging ke environment itu sangat kuat. Mereka menganggap bahwa tanah, air, batu, semuanya itu adalah sesuatu yang hidup, yang berinteraksi dengan mereka. Nah, sementara di saat yang bersamaan, ketika misalkan pembangunan itu dilakukan secara besar-besaran, pembangunan jalan, atau misalkan ambillah kasus misalnya di Papua ada nama proyek besar-besaran namanya MIFE, Maroike Institute apa gitu. Pokoknya MIFE itu adalah sebuah program pembukaan sawah. Aku lupa berapa, 1 juta hektar sawah kayaknya di sana. Nah, dan orang-orang di sana itu melakukan sebuah resistensi. Kenapa mereka melakukan resistensi? Karena yang pertama itu merusak alam, dan mereka sangat menjaga alam. Terus yang kedua, mereka mengatakan bahwa this is not what they need. Yang mereka butuhkan itu adalah sagu. Mereka makan sagu. Mereka nggak butuh beras gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan atas nama sebuah pembangunan nasional ya, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan. Misalnya kita bangun padi di sana. Jadi kalau di dalam teori pembangunan ada namanya unequal ecological exchange. Ada ketidaksetaraan pertukaran ekologi gitu, lingkungan. Nah, di satu sisi orang-orang di sini lingkungannya rusak dan mereka mendapatkan sesuatu yang mungkin sangat merugikan mereka, sementara di belahan dunia lain atau daerah lain orang-orang mendapatkan keuntungan dari apa yang diekstraksikan dari tempat-tempat tadi, dalam hal ini indigenous people. Nah, itu sih yang aku lihat ya. Jadi neoliberalisme dengan indigenous people itu memiliki konsepsi yang berbeda dalam hal pemikiran. Mungkin itu dulu, Mas Pandi. Ini chatnya bisa chatnya bisa diaktifin nggak? Aku mau kirim data. Sorry, aku tadi salah mention data ya. Gimana? Jadi indigenous people itu ternyata 28% mengelola lahan dunia, dan 80% itu ternyata mengelola biodiversitas. Jadi yang 70-80% itu mengelola biodiversitas gitu loh. Jadi bisa kita bayangkan tuh, kalau biodiversitas sampai angka 80% biodiversity kita dikelola oleh indigenous people, kebijakannya harus sampai sana. Ada data nggak bisa bro, ini aku disable ini chatnya. Masa? Sebentar, kalau bisa. Sorry. Share screen. Bukan share screen, chat aja chat. I'm so sorry guys. Nanti aku kirim chat aja deh, Van. Aku chat melalui kau nih. Sebenarnya tadi kenapa aku tanya gitu? Oh, wait. Tentang... Oke, sudah bisa. Bisa. Sebenarnya aku tanya tentang data tadi itu karena ketika 78% lahan dikuasai indigenous, aku sempat ragu gitu loh, bukannya hampir banyak lahan-lahan di dunia ini dikuasai oleh korporasi untuk misalkannya, apalagi sistem monoculture dibangun besar-besaran ya untuk pembangunan pengembangan biofuel. Betul lagi, Jack. Iya, betul. Aku tadi salah mention data, ternyata memang 28% lahannya yang dikelola, tapi 28% lahan dunia ini dikelola indigenous people, sementara 80% biodiversity ya. Biodiversity di dunia itu memang
apa namanya dialami oleh atau dikelola oleh indigenous community. Nggak bisa kirim file, aku kirim ke chat kau aja, Van. Berarti Soalnya aku kesimpulannya kemarin adalah nulis tentang itu. apa? Aku kemarin nulis tentang soal biodiversity itu, apa namanya, soal indigenous people. Berarti Jadi sebenarnya konsep sustainable development itu sudah ada sejak zaman dulu ya. iya sebenarnya. Soal saya menarik soal tadi, soal apa namanya, soal loh, ini ternyata, wah nanti aku kirim. Share-nya via ini bro, apa namanya, Dropbox atau ini apa namanya, Link. link itu aja gua kan Google Drive. Oh, iya. Bisanya itu. Menarik ya diskusinya ini. Pernah dengar ini enggak? Pokoknya gini deh. Apa namanya? Kalau misalnya kan kalau kita kaji teori pembangunan dari awal sampai akhir kan, misalnya kita mulai dari apa namanya, dari donor driven teori sampai independensi teori dan seterusnya, itu semuanya menurutku ya, dari semua teori pembangunan itu sebetulnya nggak ada yang tidak menguntungkan neoliberalisme, semuanya menguntungkan liberalisme. Kecuali kalau kita melihat pembangunan itu dari participatory approach gitu ya. Jadi participatory approach itu menurut saya konsep pembangunan yang paling mungkin dilakukan untuk indigenous people. Jadi kalau kita membahas secara dasar participatory approach itu adalah kayak lu mau membangun, tapi lu jangan membawa sesuatu dari luar lu gitu. Membangun itu adalah melihat potensi yang paling kuat di dalam, nah itu yang lu bangun gitu loh. Sampai hari ini, masyarakat Baduy nggak pernah mau terima bantuan dari siapapun. Baik itu dari negara, berbentuk cash, ataupun berbentuk bantuan apapun, nggak pernah dia terima. Karena mereka merasa sudah cukup dengan potensi. Dan betul, selalu ada gap antara kebutuhan indigenous people dan kebutuhan apa namanya, industri atau kebutuhan neoliberalisme. Tapi bro, kita juga harus mengkaji efek dari neoliberalisme dan modernisasi terhadap indigenous society. Gini loh, satu sisi indigenous society itu memiliki kontribusi yang besar terhadap preservasi lingkungan karena dia menjaga lingkungannya. Dia sumber utama kehidupannya adalah lingkungannya. Kayak misalnya masyarakat Baduy. The most important thing for the society of masyarakat Baduy adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan lingkungannya itu, dan bahkan lingkungannya itu adalah sebagai lahan ibadah bagi mereka. Mereka ibadahnya itu nggak sholat, mereka ibadahnya itu membersihkan hutan dan seterusnya. Tapi pada satu sisi yang lain, di sekitaran lingkungan masyarakat Indigenous Society itu industri sudah masif tuh sekelilingnya. Meskipun Indigenous Society itu sekuat tenaga mempertahankan tanahnya, tapi efek globalisasi dia akan kena tuh. Karena dia di sekeliling lahan adat Indigenous people itu, industrialisasi, segala macamnya sudah sangat masif. Artinya akan ada perubahan yang signifikan di lingkungan Indigenous Society ini. Pertama adalah soal kemampuan mereka memprediksi alam. Ini akan bergeser. Global warming akan menggeser semuanya nih, akan menggeser perhitungan cuaca dan sebagainya. Okelah mereka melindungi alam, tapi satu sisi mereka tidak bisa menahan konsekuensi dari industrialisasi. Nah, sebetulnya ini juga harus menjadi kebijakan, bagaimana kemudian kebijakan industrialisasi meskipun secara langsung tidak mengganggu lahan indigenous society ya, tapi secara tidak langsung akan ada dampak yang harus diterima oleh indigenous society dari masifnya industrialisasi. Meskipun misalnya industri ini tidak mengambil lahan ya, apalagi sampai mengambil lahan.
tidak mengambil lahan-lahan adat pun ini akan mengancam kehidupan indigenous society. Apalagi sampai kayak kasus di Papua yang sampai digeser lahannya gitu kan. Nah, maka sebetulnya itu kita harus punya regulasi yang ada jarak gitu loh. Ada jarak industrialisasi dengan wilayah-wilayah indigenous society. Karena kalau tidak begitu, mereka tetap akan terkena dampak atas degradasi alam. Kalau dalam bahasanya Saras Dewi itu kan disequilibriumitas gitu ya. Ada disequilibriumitas itu lingkungan antara kebutuhannya. Menarik-menarik kayak buku-buku kayak Capra gitu ya, Fritjof Capra itu yang dari Cambridge menulis bagaimana relasi antara satu pohon yang kita cabut dengan seluruh biodiversity yang ada di sekeliling pohon itu. Ya itu menurut saya sangat menarik. Terus kemudian budaya antroposen yang sangat kuat di yang neoliberalisme itu kan menikahnya dengan budaya antroposen tuh. Jadi persepsi mereka antroposentrisme kan. Mereka menganggap bahwa manusia itu punya hak, punya wewenang untuk mengatur semesta. Padahal kan tidak. Kita harusnya tidak antroposen yang kita pakai. Kita bisa pakai ekosentrisme misalnya. Bagaimana basis pembangunan kita adalah basis lingkungan. Dan itu negara maju sekarang udah mulai berkembang. Di Inggris aku lihat beberapa pembangunannya, aku lihat oke, mereka ternyata betul-betul konsentrasi sekali terhadap lingkungan gitu loh. Jadi saat ada satu wilayah yang di Inggris itu betul-betul tidak disentuh sama sekali oleh pemerintah dalam wilayah pembangunan. Terutama di wilayah York misalnya gitu. Yang memang ya sebetulnya aturan begitu ada juga di negara kita. Tapi kan sangat elastis sekali itu. Tapi bedanya kalau di Inggris, Bang, negara-negara kenapa misalnya negara-negara maju itu sudah mulai bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat pro lingkungan ya. Itu ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa karena mereka sudah selesai dengan urusan perut. Iya, betul. Selesai dengan urusan perut, dan industri-industri yang mereka bangun, misalnya perusahaan-perusahaan nih, misalnya perusahaan Nike misalnya, itu di luar negara mereka kan. Misalnya Nike ada yang di Vietnam, ada yang di Bangladesh. Kenapa perusahaan itu ada di luar sana? Karena yang pertama, di luar negara mereka bisa mendapatkan buruh yang murah. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang itu nggak terjadi di negara mereka. Jadi sebenarnya kalau dalam teori lingkungan itu namanya free rider. Mereka adalah orang yang menghasilkan emisi yang besar, tetapi mereka nggak menanggung dampak itu. Iya. Coba bayangkan begini. Perusahaan Nike atau Adidas misalnya. Mereka kan cenderung outsourcing ya. Outsourcing ke negara-negara berkembang. Tahu nggak negara yang paling tinggi outsourcing-nya siapa di Asia? Itu Cina pertama. Oh, Cina ya. Cina itu negara yang negara outsourcing paling tertinggi. Banyak sekali outsourcing datang ke sana. Tapi yang buruk dari outsourcing ini adalah pertama, negara maju ingin mendapatkan keuntungan dari labor market yang murah, dari cost produksi yang murah. Itu yang diinginkan oleh negara maju, sehingga dia melempar Nike, melempar Adidas segala macam ke negara-negara berkembang. Di satu lain, negara-negara berkembang itu berkompetisi, bro. Cina, India, Bangladesh itu berkompetisi untuk mendapatkan outsourcing ini. Karena mereka butuh pekerjaan gitu loh. Akhirnya, kalau Nike itu berdiri di perusahaan kita Indonesia, itu berarti kita menawarkan harga paling murah. Dan jika kita menawarkan harga paling murah, dampak yang paling signifikan adalah para pekerja. Dia tidak mendapatkan asuransi yang baik, tidak mendapat jaminan pekerjaan yang baik gitu loh. Jelas, seterusnya. Karena Nike itu pas kalau datang ke kita pasti sudah tawaran yang paling murah di seluruh negara Asia. Karena kalau ada negara yang menawarkan sesuatu yang lebih murah, dia nggak akan datang ke sini tuh. Jadi kayak misalnya yang terbaru aku lihat Honda akan ditarik ke Indonesia pabriknya. Honda itu. Aku yakin itu ada deal bargaining power yang menurunkan labor market kita di dunia internasional gitu loh. Efeknya tuh panjang banget dari outsourcing itu panjang banget nanti efeknya. Kayak misalnya ya jaminan pekerja terhadap perempuan juga rendah, kemudian penahanan terhadap lingkungan juga rendah gitu loh.
yang budget Iya, yang sama. harusnya tinggi untuk mengelola lingkungan tidak diatasi. Aku bisa temukan itu pabrik-pabrik tekstil baik di India ataupun di Indonesia yang tidak mengelola lingkungannya dengan baik. Kenapa? Karena kos yang ditawarkan terhadap perusahaan luar negeri rendah. Mereka nggak punya budget yang cukup untuk mengelola lingkungan secara baik karena budgetnya rendah. Dia udah bersaing tuh dengan negara-negara di Asia itu. Menarik ya. Gimana? Kita tanya dulu pendapatnya mahasiswa Melbourne ini, Bang. Gimana mahasiswa Melbourne? Gimana ini? Tanggapannya? Kita kayaknya harus diam dulu, Bang Ferdian. Kita tanya gimana Bang Fandi sebagai Gue kasih tahu dulu, ya? Rifki. Fandi ini memang pintar sekali menyembunyikan keintelektualitasannya. Gitu. Nah, jadi dia itu menyerap gitu. Dia sambil menertawakan kebodohan kita kadang-kadang gitu. Oh, bodoh juga nih orang. Pas dia dalam hatinya bilang gini, wah ini argumennya aneh banget sih. Dapat baca buku dari mana sih orang ini ya? Pasti bilang gitu, Bang Fandi. Ini terlalu saya mahasiswa baru. Jadi dari 4 orang yang ada di sini, saya adalah orang yang paling muda gitu. Karena saya baru masuk tanggal 1 bulan 3 kemarin. Jadi tugas saya adalah ya belajar dari abang-abang semua yang ada di sini. Jadi Mas Ferdian dan Mas Rifki, ini yang saya dan obrolan tadi udah sangat menarik sekali terkait bagaimana tarikannya antara kalau versi tadi kan bilangnya Mas Rifki kan tadi bilang terkait modernisasi kan, teori modernisasi. Lalu modernisasi ini kan tarikannya ya tadi itu, kalau kita menganggap versi Escobar itu kan tarikan ataupun banyak para developmentalis negara dunia ketiga, para teoritis development dari negara dunia ketiga, mereka kan menganggap bahwa hal ini mencaplok. Nah, kalau istilahnya kan versi tadi periperi sama center. Semi periperi. Iya. Periperi sama center. Periperi ini kan ya indigenous. Nah, global south dan yang lainnya. Ini adalah negara periperi. Dan negara periperi harus ikut pada center gitu kan. Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi problemnya adalah yang center ya seperti bilang tadi, yang center udah selesai. Masa-masa kehancuran alam dan yang lainnya, Eropa, Amerika itu udah hancur alam-alamnya pada abad 18 kemarin, revolusi industri. Lah makanya mereka pengen reboisasi dulu gitu kan. Akhirnya dipindahkanlah ke periperi itu barang. Iya, menarik ya. Nah, masalahnya sekarang gini. Sekarang kalau bicara konsep pembangunan, sebenarnya kan konsep senternya itu yang mana gitu kan. Makanya kalau kemarin itu kalau kayak di Amerika Latin kan ada namanya Nostra Aetate. Nostra Aetate itu kan hampir kayak dia punyanya punyanya Katolik gitu. Lah kemudian sama para ada satu, aku lupa nama sarjananya. Nah dia menawarkan Nostra Amerika. Lah konsep Nostra Amerika itu dia menawarkan gimana sih konsepsi bahwasanya Amerika Latin itu tidak harus seperti Amerika Utara. Tapi Amerika Latin itu punya ciri khas yang sesuai dengan lokalitas sendiri gitu. Dan tidak ditarik bahwa periperi ini harus ikut center, tapi bagaimana periperi ini ya berdiri dengan periperi. Jadi interkonektivitas, hubungan antara culture, model pembangunan dan yang lainnya itu interkoneksi gitu. Jadi ya biarkanlah Surabaya dengan seperti itu, Bima dengan seperti itu, kemudian Cilegon dengan seperti itu. Itu kalau versinya. Tapi apakah hal itu mungkin? Atau itu hanya utopia? Ini menjadi problem selanjutnya. Saya mikir teori-teori begitu tuh teori-teori para aktivis komunitas. Teori-teori begitu sangat moralis sekali ya, sangat moralis dan kemudian indah sekali untuk kita bayangkan gitu. Tapi pada prakteknya kita harus menyerah pada serangan-serangan. Sebenarnya itu agak susah, Bang. Kalau misalkan kondisi negara, maksudnya kalau dalam IR ya, hubungan internasional, mungkin negara yang sifatnya sangat realis,
mungkin itu bisa terlaksana ya, tetapi ketika negara itu menjadi liberal dan terkoneksi satu sama lain, apalagi misalkan ada organisasi-organisasi internasional, PBB dan lain yang menghubungkan semua negara, nah itu menurutku ini sangat challenging ya. Saya tuh baru sadar di sini loh. Baru sadar ketika di UK itu ternyata mostly pertemuan-pertemuan bilateral antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang itu pembicaranya nggak jauh-jauh dari sekitar outsourcing aja. Gua mau buka pabrik ini nih, lo punya karyawan murah nggak? Gue punya program ini nih, lo bisa provide ini nggak gitu. Jadi aku yang pikir pertemuan-pertemuan bilateral itu yang sangat, wah ini ada pembangunan internasional yang bagus itu. Ternyata mostly hanya bicara soal kepentingan ekonomi yang dangkal gitu. Tapi itu dia masalahnya, kita itu ada ini loh. Secara teori kita tahu lah yang baik yang mana, tapi ada power relation di sana. Ada relasi kekuatan yang tidak pernah hilang dari proses pembangunan itu. Ada relasi kekuatan antara government dan society, antara relasi kekuatan antara pemegang kebijakan ekonomi dan government. Relasi power ini yang tidak selesai di kita. Jadi selama kita punya gap antara kemudian selama kita masih terkungkung dalam relasi power antara pemegang ekonomi dan juga pemerintah, apa yang dibilang Fandi itu susah sekali untuk diterjemahkan. Tapi mungkin itu teori suci, itu kayak teori agama, bro. Teori agama, bagaimana agama itu menunjukkan surga dan yang lainnya. Ya konsepsi surgawi itu. Karena ya tarikannya ya nggak lepas dari oligark itu ya. Kita turunannya tentunya Indonesia dengan demokrasi. Sebenarnya kan dengan demokrasi diteliti oleh para peneliti menganggap bahwa demokrasi kita ya demokrasi uang kan gitu kan. Nah ini kan juga nggak memungkinkan hal itu bisa terjadi. Dan suara culture dan yang lainnya kan kayak nggak hari ini kayak Indonesia kehilangan hal itu. Iya bro. Jangan salah loh, demokrasi kalau kita pernah baca ya The Myth of Democracy, mitos demokrasi terutama di dunia global South, di Indonesia itu misalnya kita mengagungkan demokrasi. Sadar nggak sih kita ini sebetulnya kita itu berdemokrasi bukan memilih tapi dipilihkan orang lain sejak dalam sistem. Jadi misalnya kalau kita mau milih caleg nih, kita sebetulnya tidak betul-betul sedang memilih caleg. Tapi kita memilih orang-orang yang sudah dipilihkan oleh orang lain. Nih orangnya, lu pilih. Nah kita kan nggak punya opsi lain untuk memilih yang lain, yaitu yang kita pilih. Apalagi dengan sistem presidensial threshold sekarang yang 20% itu tidak akan bisa mengangkat jalur independen di masa yang akan datang, bro. 20% itu angka yang tidak logis untuk mengangkat alternatif pemimpin di Indonesia. Jadi, presidensial threshold menurutku itu sebetulnya ingin menguatkan kekuatan oligarki dalam demokrasi kita. Ya benar. Aku yakin ya, kalau misalnya konsep presidensial threshold yang 20% ini masih tetap dijalankan, tidak akan muncul Anies Baswedan baru di masa yang akan datang, tidak akan muncul Jokowi baru yang muncul di masa yang datang. Kenapa? Kader-kader partai akan tetap mementingkan kader-kadernya daripada mengambil jalur independen dari luar gitu loh. Karena waktu Jokowi itu kan diuntungkan oleh keadaan presidential threshold tidak setinggi itu, tidak setinggi 20%. Anies Baswedan juga, tapi sekarang sudah 20%. Keputusan ini seolah PDI ingin bilang gini, gue udah di power nih, gue udah punya seluruh kursi, lo mau apa sekarang gitu? Gue udah di atas nih gitu. Lo nggak akan bisa. Lo mau nyalon, lo harus datang ke gue dulu, gue kasih restu, dana ke gue sekian miliar gitu loh. Jadi demokrasi kita demokrasi apa dengan itu? Maka ayo pejuang-pejuangnya, ayolah kita minimal tuh, ya apa ya? Sistem politik kita itu sangat mempengaruhi terhadap semua aspek pembangunan yang dibicarakan Fandi itu. Dengan demokrasi kita sekarang nggak mungkin. Demokrasi kita itu tidak menyelesaikan solusi pemimpin hari ini. Seriously. Jadi memang sistem kita sistem kita dibuat korup sedemikian rupa agar kemudian oligarki itu semakin mengambang di atas.
Bang Ferdi, Pak, oligarkinya teorinya si Fedi Hadis atau Jeffrey Winters? Freddy Hadis. Berarti lebih ke arah Freddy- sistem ya. Oligarki Freddy adalah Hadisan. sebuah sistem. Kalau Freddy Hadis kan tidak bicara soal sistem, tidak bicara sistem secara spesifik di kenegaraan sih. Iya, iya. Maksudnya dia membicarakan bahwa oligarki itu adalah sistem yang di dalamnya oligark itu berkumpul Betul. satu sama lain. Nah, tapi Betul. kalau si Jeffrey Winters lebih bicara tentang oligarki itu adalah sosok. Betul, betul, betul. Kayak misalnya Freddy Hadis kan sangat menyoroti soal demo 212 itu kan, sangat menyoroti bagaimana kemudian sistem oligarki yang cukup berperan dalam, Iya. dalam dia memang bicara sebuah sistem secara ini. Tapi sebenarnya kalau bicara demokrasi, Bang, aku melihat bahwa maksudnya tadi kan maksudnya kalian lebih banyak bicara tentang demokrasi apa ya? Demonstrasi secara maksudnya memaknai demokrasi dengan pemilu ya, lebih ke arah pemilu ya. Tapi itu kan satu sisi itu udah lumayan bobrok tuh. Tetapi di satu sisi lain kalau misalnya kita bicara tentang itu tadi demokrasi prosedural ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang demokrasi substansial, wah itu jauh banget bobroknya lagi. Bayangin ya. Secara demokrasi substansial itu yang misalnya mengedepankan adanya populer kontrol dari bawah, mati. Itu udah mati. Kenapa negara-negara seperti Amerika itu kuat demokrasinya? Karena dia punya civil society yang kuat untuk mengontrol pemerintah itu sendiri. Walaupun misalnya mungkin pemerintahnya kuat juga, tapi civil society-nya juga kuat. Sementara di tempat kita, civil society itu dilemahkan dengan dua cara. Yang pertama, entah dia dibungkam atau maksudnya dilakukan represi sedemikian rupa, atau yang kedua dijadikan sebagai bagian daripada negara itu sendiri. Jadi oposisi itu berusaha ditarik ke dalam bagian sistem. Boy, Lucu hari ini aku tanya, siapa mau lawan Jokowi hari ini? Nggak ada. Amin Rais doang. Mana Amin Rais sudah masuk istana, bro. Belum. Ya, Masih ada harapan. Tapi Amin. Amin. Jadi kalau sebenarnya gini, Pak, kita ini kan sebenarnya kalau seandainya kita bicara pembangunan, sebenarnya saya lebih tertarik kayak indigenous dan yang lainnya. Itu sebenarnya ya kita kembali ke 1945, pembukaan undang-undang itu, dan kemudian juga perasannya ya Pancasila itu. Nah masalahnya kita menegasikan itu semua, dan kemudian ya dia hanya menjadi slogan-slogan kosong. Padahal itu kan sudah perasan menjadi cita rasa masyarakat kita sendiri ya, seperti itu. Sehingga musyawarah mufakat ini kan ya bagaimana indigenous, orang adat itu kan juga mendapatkan channel untuk kanal untuk dia menyalurkan suaranya, karena turisme musyawarah mufakat. Tapi kan sekarang kan tidak, hal itu tidak ada kan, itu sehingga ya pilihannya ya kayaknya karena mereka dianggap tidak berdaya, Bang. Ya, itu juga dianggap tidak berdaya. Gimana, itu juga nyambung dengan yang disampaikan Bang Rifki tadi, bahwa secara substansial memang demokrasi kita sudah jauh lebih bobrok daripada yang secara prosedural. Kalau prosedural tadi sudah banyak dibahas Bang Ferdian misalnya. Ya, nggak ada yang berani lawan Jokowi sekarang. Secara pemerintahan mungkin oke. Jokowi secara pemerintahan kuat. Tapi kuatnya bagaimana? Kuatnya nggak ada yang berani lawan dia. Kalau bicara pembangunan kayak disampaikan Bang Fandi tadi, oke lah, itu konsep ideal dari pembangunan. Bang Fandi dari tadi menyampaikan itu dengan getol. Tapi kalau kita lihat realita, baik skala regional, nasional, global, pembangunan sekarang diukur dengan GDP. Dan kalau bicara GDP ya mau nggak mau ya bicara pertumbuhan ekonomi. Bicara pertumbuhan ekonomi, lagi-lagi pembangunan banyak yang orientasinya bukan kehidupan, tetapi hanya keuntungan. Orientasinya bukan kemanusiaan, tetapi lebih bagaimana mengumpulkan nilai lebih, surplus. Yang tadi yang terjadi negara-negara maju yang semakin menguasai, sementara yang negara selatan ya kita berlomba-lomba mendapatkan tender. Kalau kita lihat yang
perusahaan-perusahaan multinasional tadi dapat tender untuk menyuplai kebutuhan kita, butuh lapangan kerja dan semacamnya. Salah satunya Omnibus Law kemarin itu kalau aku lihat arahnya lebih ke sana. Bagaimana menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, ya tanpa kita tahu nanti bagaimana kesejahteraan labor kita dan semacamnya. Jadi menarik yang disampaikan kemarin sama Bang Rifki juga membahas tentang Vandana Shiva. Salah satu yang digarisbawahi Vandana Shiva bahwa pembangunan ala Barat itu patriarkinya bukan hanya pada perempuan, bukan hanya mendiskriminasi perempuan, tetapi juga mendiskriminasi perempuan dan alam serta kehidupan di dalamnya. Iya. Itu makanya dia konsepnya ekofeminism itu ya, yang dia bawa sama si Vandana Shiva. Dia kan Menarik. kalau aku lihat konsepnya lebih ke ekofeminis sama sources ya, lebih ke sumber daya. Dia konsepnya ke sana, ekonomi feminis sama sumber daya itu. Nature. Bang Fandi, Bang Ferdian, kayaknya aku harus harus leave dulu deh. Soalnya aku besok ada deadline. Aduh, kacau. Kamu sekarang di mana, Bro? Aku di UQ, di Australia. Di Australia sekarang. Oh. Di selatannya Parantritis. Selatannya Parantritis. Bang Ferdian S1-nya di mana? Aku di Banten. S1 Banten. Ya. Universitas Win itu ya? Atau Iya, apa? Win Banten. Siapa nama dosen yang terkenal? Mas siapa Anwar ya? pribadi paling. Iya, Mas Yanwar ya, Mas Yanwar. Anwar Aktif pribadi. banget dia nulis. Dia gila, dia keren banget sih. Dia Aku dimentorin dia juga. Oh iya? Dia Yes. dosenmu. Enggak, dulu bukan dosenku, tapi ketika aku ngambil konsentrasi yang sama dia kan konsentrasinya sama tuh. Dia di Religion, Politics and Society juga kan. Jadi Iya, aku iya, banyak discuss sama dia. Oh iya. Tapi ya ngeselin juga sih kadang-kadang dia. Aduh, Kenapa? mahasiswalisme nggak usah dinasihatin lah katanya. Bisa mencari sendiri. Berarti udah lewat siapa namanya itu yang Clifford Geertz ya? Siapa sih namanya itu? Clifford Geertz. Iya, Itu udah lama banget sih. udah lewat. Itu di Indo ada kayaknya Yang buku tentang terbaru Makut politik Makut dan dukun. Pilkada dan dukun. Clifford Geertz bukan. Bukan. Itu kayaknya tesis orang deh. Aku belum baca sih, tapi itu menarik kayaknya. Fun. Clifford Geertz itu yang bahas soal Islam abangan dan seterusnya kan cuman di Islam Jawa, negara Jawa agama Jawa doang kan? Iya ya, agama Jawa sih. Iya, Kayaknya penelitiannya di Jawa kan. Mojokuto itu kan. Di Australia juga apa sih Greg Valley juga kayaknya dia bahas tentang politik agama juga deh, Bang. Greg Valley aku banyak baca Greg Valley. Tapi Dia lebih banyak bahasa NU kayaknya. ya, Greg Valley itu banyak banget yang bahas Indonesia sama ya itu geng-gengnya Burhanuddin Mutadi lah. Geng-gengnya Burhanuddin Mutadi, Greg Valley, terus si Edward Espinal. Gitu. Edward Espinal. Demokrasi Itu geng-geng. Mereka tuh kayak berkolaborasi. Lo nanti nulis mention gue ya. Gue nanti nulis mention lo gitu. Saling mention di tulisan. Kalau di Melbourne kan ada Fedi Hadis, ada siapa ya? Siapa di Melbourne ya? Si Prof Ariel Herianto di mana ya? Melbourne atau Monash ya? Tahu Prof Ariel Herianto? Tahu Ariel Herianto nggak? Aku nggak. Iya. Ya, beliau lebih banyak bahas tentang budaya, pop culture juga sih. Keras. Ya, oke lah ya teman-teman. Iya, Terima kasih banyak semuanya. Hangatnya. Oh ini mau Saya ditutup juga atau lagi gimana ya? deadline ini. Aku besok banget loh deadline-nya. Sorry banget ya teman-teman. Bener, sama-sama. Oh. It's okay. Oke, mantap. Makasih. Terima kasih semuanya. Oke, Jackie ya. Sampai ketemu Mas Jackie, makasih besok banyak. lagi. Sampai ketemu Bang Yo, Ferdian. thank you. Sampai ketemu Pak. Salam Yo, buat Assalamualaikum. Mbak Debbie. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.